Koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi. Bersama saya, Kadek Suyadnya, calon guru penggerak Angkatan 11 SMA Negeri 1 Tejakula. Apa yang maksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas? Nah, kali ini kita akan membahas sedikit tentang pengertian pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu. Menurut Tomlinson tahun 1999 di halaman 14, dalam kelas yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru melakukan upaya yang konsisten untuk merespon kebutuhan murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Nah, pembelajaran berdiferensiasi ini dilakukan dengan menentukan tujuan, mengidentifikasi kebutuhan murid. Penerapan 3 strategi berdiferensiasi, melakukan asesmen, refleksi pembelajaran. Lalu, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil yang optimal? Yang pertama, yaitu guru melakukan identifikasi kebutuhan murid. Nah, identifikasi kebutuhan murid ini ada 3. Yang pertama, kesiapan belajar, minat belajar, dan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, kesiapan belajar, yaitu yang pertama mencari tahu pengetahuan awal yang dimiliki oleh murid terkait dengan topik yang akan dipelajari. 2. Membuka atau membaca raport murid dari kelas mereka sebelumnya. Yang ketiga, menggunakan berbagai penilaian diagnostik kognitif. Dan yang keempat, melakukan penilaian untuk menentukan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mereka saat ini. Yang kedua, minat belajar. Di sini ada beberapa cara untuk mengidentifikasinya. Yang pertama, mengamati perilaku murid-murid. Yang kedua, mengamati murid ketika sedang menyelesaikan sesuatu atau tugas. Yang ketiga, membandingkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dengan tingkat pengetahuan atau keterampilan yang ditunjukkan oleh murid saat ini. Yang keempat, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran mereka sendiri untuk mengetahui efektivitas pembelajaran mereka. Yang kelima, mendiskusikan kebutuhan murid dengan orang tua atau wali murid. Yang keenam, bertanya atau mendiskusikan permasalahan dengan murid. Yang ketujuh, menggunakan berbagai penilaian diagnostik non-kognitif. Selanjutnya, profil pelajar atau profil belajar. Guru memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar sesuai dengan gaya belajarnya secara alami dan efisien. Yang kedua, yaitu guru melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Diferensiasi konten yang pertama, yang kedua ada yang disebut dengan diferensiasi proses, dan yang ketiga ada namanya diferensiasi produk. Nah, untuk yang pertama, diferensiasi konten itu adalah guru memvariasikan konten sumber media belajar seperti teks, video, PowerPoint, audio, gambar, poster, dan lain-lain. Nah, untuk diferensiasi proses itu guru memvariasikan proses kegiatan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar murid, seperti memberikan pertanyaan pemandu, kegiatan pembelajaran berjenjang, pemberian scaffolding kepada murid. Dan yang terakhir yaitu diferensiasi produk. Di sini guru memberikan kebebasan kepada murid untuk mempresentasikan hasil belajarnya dalam bentuk produk yang bervariasi sesuai dengan minat dan bakat murid seperti berupa teks, video, presentasi PowerPoint, rekaman audio, gambar, maupun poster. Nah, selanjutnya adalah keterkaitan antara materi modul 1.1 sampai 2.1. Sebelum masuk ke koneksi antar materi atau keterkaitannya, di sini kita bisa melihat bahwa untuk memunculkan berpihak pada murid atau pembelajaran yang berpihak pada murid itu pembelajaran itu berasal dari visi guru penggerak, nilai dan peran guru penggerak, filosofi pemikiran KHD atau Ki Hajar Dewantara, budaya positif di sekolah,
Dan yang terakhir yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Artinya bahwa semua dari kelima yang tadi disebutkan itu muaranya adalah untuk mendapatkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Setelah kita bisa mewujudkan pembelajaran berpihak pada murid, maka kita bisa mewujudkan yang namanya profil pelajar Pancasila dan Merdeka Belajar. Koneksi antar materi. Modul 1.1 itu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa pendidikan menuntut murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kalau modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru memenuhi kebutuhan belajar dengan mengakomodir keberagaman kemampuan siswa. Yang kedua yaitu modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak. Di sini guru menuntun murid sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak untuk memunculkan motivasi murid. Kalau 2.1 pembelajaran berdiferensiasi, guru mampu merancang pembelajaran berdiferensiasi untuk merespon kebutuhan murid. Yang nomor 3 yaitu modul 1.3 tentang visi guru penggerak, di mana melalui visi guru penggerak yang diwujudkan dengan prakarsa perubahan. Dalam modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi, prakarsa perubahan melalui strategi pembelajaran berdiferensiasi. Nah, pada modul 1.4 tentang budaya positif, itu menyatakan bahwa budaya positif meliputi disiplin positif, nilai kebajikan universal, kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Dan di modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi lebih menekankan pada pembelajaran berdiferensiasi dapat mewujudkan budaya positif di sekolah untuk kenyamanan belajar murid atau kenyamanan murid dalam belajar. Secara umum apa yang disampaikan tadi, kalau kita bahas secara lebih mendalam, itu menyatakan bahwa Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa pendidikan merupakan proses menuntut segala kodrat yang dimiliki oleh anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Tugas kita sebagai guru adalah memfasilitasi proses belajar murid dengan mengidentifikasi kebutuhan murid. Misalnya kesiapan, minat, dan profil pelajar murid dengan menerapkan proses pembelajaran berdiferensiasi, baik diferensiasi konten, proses, maupun produk. Guru penggerak harus memiliki kompetensi sehingga harus menguasai nilai dan berperan menjadi pemimpin dalam pembelajaran yang berpihak pada murid dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Selain itu, guru penggerak juga senantiasa mampu mendorong kolaborasi, menjadi coach bagi guru lain dalam proses mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid dengan pembelajaran berdiferensiasi. Guru penggerak memiliki visi untuk mewujudkan proses pembelajaran yang berpihak pada murid, baik dari segi lingkungan maupun proses pembelajarannya. Visi tersebut diejawantahkan dengan memimpin prakarsa perubahan dalam bidang pembelajaran, seperti pembelajaran yang berpihak pada murid dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan belajar murid itu sendiri. Prakarsa perubahan ini harus diwujudkan dengan manajemen perubahan kolaboratif, yaitu manajemen inquiry apresiatif dengan memperhatikan aset-aset yang telah dimiliki oleh sekolah. Tahapan Bagja tidak terlepas dari proses membantu guru dalam menyelaraskan dan merencanakan terlaksananya proses pembelajaran berdiferensiasi sehingga kebutuhan murid terpenuhi. Keberhasilan proses pembelajaran murid ini di sekolah tidak hanya dipengaruhi oleh bagaimana proses pembelajaran itu sendiri, melainkan pengaruh lingkungan juga tidak boleh diabaikan. Lingkungan yang positif sangat membantu murid dalam proses pembelajaran. Guru harus menciptakan lingkungan yang positif dengan menumbuhkan budaya positif sekolah, sehingga suasana sekolah membuat murid nyaman, aman, dan senang melakukan pembelajaran di sekolah. Dengan demikian, keberhasilan proses pembelajaran yang berpihak pada murid perlu juga dukungan dari lingkungan atau budaya positif yang ada di sekolah itu sendiri. Menumbuhkan budaya positif dapat diwujudkan dengan membuat keyakinan kelas, mengubah paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol, memposisikan diri sebagai manajer dalam menyelesaikan permasalahan murid, dan menerapkan segitiga restitusi dalam pelaksanaannya.
Nah, dari apa yang sudah disampaikan tadi dapat diambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, pembelajaran berdiferensiasi merupakan suatu upaya guru dalam mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid yang didasari oleh kebutuhan murid, mulai dari kesiapan, minat, maupun profil belajar murid yang selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana pendidikan dan pengajaran hendaknya memerdekakan murid. Yang kedua, kompetensi, nilai, dan peran guru penggerak sangat diperlukan agar mampu merancang pembelajaran berdiferensiasi serta mampu menggerakkan guru lain dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah. Yang ketiga, mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi perlu dibuatkan acuan dalam belajar atau dalam sebuah prakarsa perubahan sehingga prosesnya dapat diatur sesuai dengan tahapan bagja, kemudian dikontrol, dievaluasi, dan direfleksi. Yang keempat, pembelajaran berdiferensiasi juga perlu didukung oleh lingkungan belajar yang positif sehingga siswa merasa aman, nyaman, dan senang belajar di sekolah. Sekian yang bisa disampaikan di koneksi antar materi modul 2.1. Terima kasih.